Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat semua kan? Semoga yang sedang sakit segera diberi kesembuhan, dan yang sehat ditambahkan semangatnya untuk belajar. Amin amin ya robbal alamin. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, kemarin kita telah membahas materi tentang tanggung jawab, yang berarti apapun yang kita miliki semuanya akan dipertanggungjawabkan. Misalnya kita diberi kesehatan, tanggung jawabnya kita harus menjaga kesehatan itu. Sekarang kita akan membahas materi yang selanjutnya di dalam tema hidup tenang dengan perilaku terpuji, yaitu tentang tawadu. Apa itu tawadu? Mari kita sama-sama perhatikan video berikut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sifat tawadu. Hasan al-Basri pernah mengatakan, kau kalau ingin belajar tawadu, kau keluar rumah, ketika engkau melihat orang yang lebih tua dari engkau, katakan pada dirimu, ini Hasan al-Basri mengatakan, katakan kepada dirimu, ini orang tua, dia beribadah kepada Allah sebelum aku beribadah, artinya dia lebih baik dari aku. Ketika kau melihat anak muda yang di bawahmu, maka katakan, ya Allah, dia lebih baik dari aku, karena aku berbuat maksiat dahulu sebelum dia berbuat maksiat. Maka insya Allah kita akan menjaga diri kita. Dan ingat, sifat sombong ini siapa yang memilikinya? Iblis. Dia mengatakan ana khairun minhu. Fir'aun, ana. Kemudian Qarun mengatakan ana. Jangan. Kau pun ketika mendapatkan hidayah melihat orang lain tidak benar, ya Allah, mudah-mudahan dia mendapatkan hidayah. Doakan dia. Hilangkan perasaan itu, dan kau memohon istiqamah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena terjadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang dua orang, yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Karena yang ahli maksiat ini terus berbuat dosa, yang ahli ibadah menvonis, mengatakan, engkau Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah tidak akan mengampuni dosa. Allah murka kepada orang. Man dzalladzi yata'alla alayya an la aghfirah. Siapa yang berani menvonis orang kalau aku tidak akan mengampuni dia? Allah mengatakan, qad ghafartu li fulan wa ahbattu amalak. Aku telah mengampuni dosa fulan dan amalanmu semua aku gugurkan, kata Allah. Gara-gara kesombongan dia. Maka hati-hati jamaah. Antum nggak tahu, mungkin orang ini punya keimanan Allah. Di masa Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum ingat dengan seorang sahabat yang dipecut karena minum, sampai dicela sama para sahabat, dilaknat. Apa kata Rasulullah SAW? La tal'anu, kalian jangan bantu setan melaknat dia, jangan. Sesungguhnya dia cinta kepada Allah dan Rasul. Mungkin perawakan dia kita lihat bukan orang yang taat, tapi mungkin dia punya pahala yang jauh lebih baik dari pahala antum. Kita husnudzon sama orang dan kita berdoa buat dia. Hada wallahu a'lam bishawab. Berdasarkan video tadi, tawadu artinya rendah hati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan setiap muslim berendah hati terhadap orang lain. Artinya, tidak boleh bersikap sombong. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18 berikut ini. Mari anak-anak, kita baca sama-sama ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Diulangi ya anak-anak ya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sekali lagi. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi, pesan yang terkandung dalam Quran Surat Luqman ayat 18 adalah jangan pernah memalingkan wajah karena sombong, dan jangan berjalan di bumi dengan angkuh, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai hal itu. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat tawadu adalah yang pertama, tidak ingin menonjolkan kelebihannya. Yang kedua, bersikap sederhana dalam semua hal. Yang ketiga, menghormati orang yang lebih tua dan menyayangi orang yang lebih muda. Yang keempat, bertutur kata sopan dan halus. Paham ya anak-anak semua ya? Ada dua jenis rendah hati. Yang pertama, rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, menyadari dan mengakui kelemahan manusia sehingga wajib selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, rendah hati di hadapan manusia, yaitu ada dua. Yaitu yang pertama, sikap rendah hati kepada orang tua, berlaku sopan santun dan selalu menghormati, selalu mengingat jasa mereka lebih besar dari balasan kita. Dan yang kedua, sikap rendah hati kepada teman, menyambung tali silaturahmi, tidak pilih kasih dalam pertemanan, selalu bersikap sopan dan lemah lembut kepada teman. Hikmah berperilaku rendah hati. Yang pertama, akan memiliki banyak teman. Anak-anak suka kan mempunyai banyak teman? Yang kedua, dihormati dan disayangi banyak orang. Yang ketiga, terhindar dari gangguan dan permusuhan orang lain. Dan yang keempat, mendapat pertolongan dan bantuan orang lain. Dari materi tadi, dapat disimpulkan bahwa orang yang rendah hati tidak memiliki perasaan bahwa ia lebih dari orang lain. Karena kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebelum kita akhiri pembelajaran ini, ayo coba kerjakan soal ini di buku kalian masing-masing ya. 3. Soalnya adalah 1. Apa arti Al-Quran
Al-Quran Surat Luqman ayat 18. 2. Apa arti tawadu? 3. Apa saja ciri-ciri orang yang memiliki sifat rendah hati? 4. Berikan contoh perilaku rendah hati. Baiklah anak-anak, mungkin hanya itu yang dapat disampaikan. Tetap jaga kesehatan dan semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.